Di awal scene terdapat wanita yang sedang menaiki tangga dan menemukan seorang pria yang tengah tertidur. Si wanita kawaii terlihat sedang sangne dan langsung bertindak melakukan skidi pop-up dengan seorang pria yang sedang tidur. Si wanita kawaii pun berkata Oni-chan yang dalam bahasa Indonesianya kakak. Berarti mereka berdua saudara. Baru mulai udah kategori step ya. Pada saat di puncak terdengar suara yang memohon untuk tidak melakukan itu. Seketika angin berhembus dan ia dibuat tidak sadarkan diri. Si kakak yang bernama Yuya membangunkan adiknya yang bernama Mitsuki dan bertanya, "Cuk, inti ngapain?" Mitsuki terlihat bingung kenapa ia bisa di sana dengan baju yang sedikit terbuka. Kemudian Mitsuki pun pergi dari sana. Ketika di kamarnya, ia pun menyalahkan kakaknya karena telah melakukan sesuatu kepadanya. Lalu terdapat wanita yang entah dari mana datangnya berbincang dengan Mitsuki. Dan itu adalah hantu Sengni yang tadi memasuki tubuh Mitsuki untuk melakukan skidi pop-up dengan kakaknya. Mitsuki pun tidak suka karena mereka saudara tiri, ya step sister dan step brother, serta memintanya untuk tidak melakukan itu lagi. Kemudian si hantu Sengni pun berkata bahwa sabuk TST telah terisi. Wow, dolar kuning anjing. Sorry ku sensor biar dolar hijau. Karena kurang penuh, si hantu Sengni pun melakukan adegan climax di tubuhnya Mitsuki. Sumpah gue nonton film ini berasa nonton Jav anjing. Sehingga sabuk terisi penuh. Scene berpindah ke Yuya yang membaca sebuah majalah yang berisi tentang cangcut terbaru yang berfungsi untuk menambahkan Sengni dan bisa mengukur berapa lama mereka keluar saat melakukan skidi pop-up. Dan cangcut itu sama dengan cangcut yang dipakai oleh Mitsuki. Dan film What's Going On With My Sister pun dimulai. Beberapa bulan yang lalu atau jauh dari kejadian tersebut, pada saat Mitsuki baru pindah ke rumah Yuya sebagai keluarga baru karena ibunya menikah dengan ayah Yuya dan Mitsuki masih canggung dengan Yuya. Pada saat di kelas terdapat guru yang sangat diidam-idamkan oleh murid pria. Guru model apa ini, cuk? Pengen gitu sekolah di sana kalau gurunya model gini semua. Istirahat berlangsung dan teman Mitsuki menunjukkan sebuah rekaman konser yang ia rekam dan akan pergi ke konser selanjutnya, tapi karena konser berlangsung saat mereka ujian, menonton konser tidak jadi. Lalu Yuya pun pergi ke kelas Mitsuki dan membawakan makanan dengan keadaan yang masih canggung. Pulangnya ia membantu mengembalikan benang nenek yang terjatuh. Pada saat menaiki tangga terdengar suara misterius yang dimana itu adalah hantu Sengni, dan hantu Sengni berkata bahwa Mitsuki harus mati serta menendang Mitsuki. What? Kok sudah didangka seperti ini? Mitsuki pun tersadar di ruang UKS sekolah dan Yuya yang membawanya ke sana setelah ia melihat Mitsuki pingsan di jembatan penghubung. Momen awkward kembali terjadi. Pada saat Yuya akan membuka jendela, terdapat hembusan angin yang membuat Mitsuki bersikap berbeda. Dari yang sebelumnya canggung berubah jadi Sengni tingkat dewa, sehingga Yuya dibuat bingung apa yang terjadi dengan adiknya. Film apa ini, sumpah gua random downloadnya barengan sama Wotako yang gua rangkum sebelumnya. Sangat tidak terduga bahwa isinya Sengni semua. Cuk! Ketika Sengni menuju tahap skidi pop-up terdengar suara tidak. Seketika angin berhembus dan membuat Mitsuki tidak sadarkan diri lagi. Yuya membangunkannya. Ketika sadar, Mitsuki pun teriak dan menampar Yuya. Pada saat di rumah, ia pun bingung dengan dirinya sendiri dan merasa bahwa ada seseorang yang merasukinya. Ketika ingin mengganti baju, ia merasa ada yang aneh, yaitu sebuah cengcut misterius yang sudah menempel di tubuhnya. Lalu terdengar suara misterius lagi, yaitu hantu Sengni. Ternyata hantu Sengni lah yang memasang cangcut misterius itu. Kemudian hantu Sengni memperkenalkan dirinya, yaitu Kotobuki Hiyori. Kita sebut hantu Sengni yang sangat-sangat kawaii. Scene berpindah ke Yuya. Ketika ia sedang memperbaiki bambu kendonya, terdengar suara teriakan dari Mitsuki. Hantu Sengni kembali merasuki tubuh Mitsuki. Yuya yang mendengar teriakan Mitsuki langsung menuju kamarnya. Mitsuki yang dirasuki pun membawa Yuya masuk. Mitsuki melawannya dan kembali ke dalam tubuhnya. Terlihat cangcut mulai terisi. Yuya pun bertanya apa yang terjadi dengan Mitsuki. Mitsuki pun menunjuk hantu Sengni berada, tapi hantu Sengni sudah pindah ke kasurnya. Plus Yuya tidak bisa melihat keberadaannya. Yuya pun menenangkan Mitsuki dan hantu Sengni kembali merasuki Mitsuki, sehingga adegan yang itulah terjadi. Pusingnya aku nonton film yang isinya Sengni dan Sengni gitu aja. Cangcut terisi penuh dan seketika hantu Sengni keluar dari tubuhnya Mitsuki. Mitsuki yang melihat Yuya pun teriak dan menamparnya lagi. Lalu Mitsuki pun bersedih karena bingung apa yang diinginkan hantu Sengni pada dirinya. Dan juga ia mengatakan bahwa tadi berasa enak. Oke.
Hantu Sangni memberitahu bahwa itu Changcut pemberi kenikmatan tiada tara khusus para wanita. Mitsuki bertanya apakah tidak bisa dilepas. Hantu Sangni menjawab bahwa bisa tapi sedikit merepotkan. Kemudian ia pun membawa Mitsuki ke alam baka. Hantu Sangni pun menceritakan tentang bagaimana ia bisa jadi hantu, yaitu mengalami kecelakaan waktu kecil di dekat jembatan penghubung. Dan alasan ia memilih Mitsuki yaitu membantunya menuju surga. Mitsuki masih bingung dan hantu Sangni mengatakan bahwa ia mencintai Yuya dan itu bisa membawanya menuju surga. Ketika Mitsuki bertanya gimana caranya, hantu Sangni menjawab tubuhmu dan Mitsuki flashback ke adegan Sangni. Fuck anjing, kalau kalian yang sudah menonton film ini, suara desahannya tuh kayak nonton Jab banget. Menghayati sekali aktrisnya. Hantu Sangni mengatakan bahwa Mitsuki tidak bisa menolaknya karena jika itu tidak dilakukan maka Changcut tidak akan lepas. Jika Changcut tidak dilepas maka ia akan jatuh ke sebuah lubang alam baka. Karena tidak mau, Mitsuki bertanya apa yang akan hantu Sangni lakukan pada tubuhnya. Hantu Sangni menjawab berkencan, bercipokan, bahkan sekidi papap. Kemudian hantu Sangni menunjukkan sebuah persegi panjang berwarna putih yang akan muncul ketika Changcut terisi penuh mengarah ke pintu surga. Sungguh tahapan menuju surga yang anjir banget. Esoknya pada saat di sekolah terdapat pembelajaran olahraga basket. Karena Mitsuki tidak ikut bermain basket, hantu Sangni pun masuk ke dalam tubuhnya Mitsuki dan bermain basket dengan sangat jago sebaring menarik perhatian Yuya. Selesai bermain, ia pun minum dengan cara yang seperti ia itu sehingga air tumpah-tumpah ke bajunya dan membuat pudingnya nampak indah. Untuk menghentikannya, Mitsuki pun kembali ke tubuhnya. Guru panas pun menegur Mitsuki karena cara minumnya seperti itu, sehingga Mitsuki yang melihat bajunya basah plus nampak pudingnya, ia pun menangis. Lalu Yuya pun datang dan membawa Mitsuki untuk menenangkannya. Di tengah perjalanan, Yuya berkata jika Mitsuki ada masalah, ia bisa cerita kepadanya. Tiba-tiba Mitsuki dirasuki oleh hantu Sangni lagi. Mitsuki yang di luar tubuhnya pun meminta hantu Sangni untuk tidak meninggalkannya. Sampailah di ruang UKS dan meminta Yuya untuk melepas sepatunya dengan cara Sangni betul cuk. Yuya pun pergi untuk memanggil guru panas. Hantu Sangni kegirangan dan Mitsuki terlihat sedang menahan encingnya karena hantu Sangni terlalu banyak minum tadi dan sudah berada di ujung. Hantu Sangni pun membantunya dengan cara membuka celana. Telur kuning lagi nih anjing. Kemudian hantu Sangni pun memberikan sebuah vas bunga agar Mitsuki bisa pipis di sana. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa pipis. Ketika pipis, datanglah Yuya yang memberitahu bahwa guru panas akan datang. Wow, indah sekali. Pada saat istirahat setelah latihan kendo, kendo itu olahraga Jepang yang pakai bambu ya seperti itulah. Ia melihat sebuah majalah yang ada gambar Changcut penambah Sangni dan merasa pernah melihatnya. Ia pun tersadar bahwa Changcut tersebut dipakai oleh Mitsuki. Pada saat Mitsuki pulang, terdapat nenek yang waktu itu memanggil dirinya dan berkata bahwa dulu Mitsuki pernah lewat sini. Mitsuki dibuat bingung dan anak dari si nenek menjelaskan bahwa mungkin nenek melihatnya ketika ia membantu bola benang nenek yang terjatuh. Setelah itu Mitsuki pun membeli roti di sana. Sampailah ia di rumah dan merenung mengenai bagaimana masa depannya jika Sangni terus. Lalu datang hantu Sangni dan Mitsuki mengeluh tentang Changcut yang menempel di tubuhnya. Hantu Sangni pun menenangkan Mitsuki bahwa ia juga nanti terbiasa akan hal tersebut. Iya, terbiasa Sangni sama kakak sendiri. Kemudian Mitsuki pun bertanya apa arti dari TST, yaitu Changcutnya. Hantu Sangni berkata kancut perangsang. Kalau dalam bahasa Jepangnya Teisoutai, Teisoutai, makanya TST. Kemudian terjadilah adegan lesbian di sini di mana mereka saling berciuman, meremes tete, bahkan beradu memel selama 13 menit full no sensor. Bangsat. Mata suciku yang normal ini tidak sanggup melihat. Fuck man. Berasa nonton Jep. Kalau yang udah nonton pasti tahu lah. Ini bangsat, sumpah 13 menit aja. Selesai itu, mereka pun mandi bareng dan mengobrol mengenai kapan Mitsuki akan berbicara kepada Yuya. Selesai mandi, ia pun terkunci di sana dan Yuya yang di luar berkata bahwa tadi ia juga sempat tidak bisa keluar dan akan membukakannya dari luar. Hantu Sangni pun memiliki rencana dan langsung mendorong Yuya ke dalam serta menutup pintunya sehingga mereka berdua terkunci di sana. Kemudian Yuya pun membuka bajunya dan memberikannya kepada Mitsuki. Sebaring menunggu, mereka pun berbincang mengenai keadaan Mitsuki
Mitsuki yang kadang suka berubah-ubah dan Mitsuki kurang suka dengan topik seperti itu. Yuya pun meminta maaf dan Mitsuki mulai berani untuk berbicara kepada Yuya tentang dirinya dan mereka saling curhat satu sama lain tentang keluarganya. Selesai itu, Yuya pun meminta pertolongan. Malamnya, hantu Sangne pun bertanya mengenai perkembangannya. Mitsuki menjawab perkembangannya jauh, maksudnya sudah mulai dekat dengan kakaknya. Lalu hantu Sangne pun kepo apa yang mereka berdua bicarakan tadi dan Mitsuki tidak menjawabnya karena rahasia. Lah situ kan hantu kan bisa denger anjing anjit. Setelah itu, mereka berdua pun berpesta dan bersenang-senang bersama tanpa unsur Sangne kecuali penonton yang menonton film ini. Yuya yang ingin turun tidak sengaja melihat Mitsuki yang sedang berpesta sendirian dan teringat tentang Changchut dari Mitsuki serta membayangkan sebuah pesta rock di mana Mitsuki menggunakan pakaian sekolah plus Changchut perangsang. Setelah itu, ia pun memiliki sebuah ide. Esok paginya pada saat Mitsuki turun, ia dibuat terkejut dengan Yuya yang entah dia ngapain dan makan dengan lagak yang begitu aneh. Ketika makan, Mitsuki pun melihat bekas nasi di mulutnya Yuya dan tertawa melihat hal tersebut. Pada saat pergi ke sekolah, hantu Sangne memberitahu bahwa Mitsuki tidak memakai Changchutnya. Karena tidak sempat pulang, ia pun don't give a shit. Lalu ada Yuya yang memanggilnya dan memberitahu bahwa bekalnya tertinggal. Tiba-tiba angin berhembus dan ia memakai Changchut perangsangnya. Mitsuki yang mengira bahwa ia tidak memakai Changchut seketika teriak dan pergi berlari dari sana. Yuya mengejarnya dan memberitahu bahwa Yuya menyukai Changchut Mitsuki. Ternyata Sangne juga Yuya. Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun ingin pergi dan hampir kecelakaan. Untungnya Yuya menariknya dan berkata bahwa ia tidak ingin Mitsuki kecelakaan seperti dia. Mitsuki yang bingung bertanya dia itu siapa dan mengira bahwa nama yang dimaksud dia itu Hiyori. Ya hantu Sangne. Yuya pun tidak tahu karena lupa. Pada saat Yuya di sebuah mall dan melihat-lihat bra plus Changchut wanita, entah ngapain ia di sana, terdapat guru panas di sana dan mereka berdua pergi bersama sebaring berbincang mengenai ia yang bingung dengan kesukaan adiknya. Terlihat guru panas menyukai Yuya sehingga Mitsuki yang ada di sana plus melihat hal tersebut merasa sedih. Kemudian mereka berdua pun bermain baseball dan Mitsuki bengong serta membayangkan hantu Sangne yang membalas guru panas karena telah menggoda Yuya. Hantu Sangne yang melihat lagak Mitsuki merasa bahwa Mitsuki menyukai Yuya. Sampai rumah, Yuya pun memberikan hadiah pada Mitsuki berupa sebuah kalung dan Mitsuki langsung memakainya. Mereka pun pergi berlibur di sebuah penginapan atau hotel entah dan datang guru panas sehingga hantu Sangne dibuat kesal. Pada saat makan, Mitsuki kembali melihat bekas nasi di mulutnya Yuya dan guru panas yang juga melihatnya langsung mengambil nasi tersebut dan memakannya. Sehingga Mitsuki yang melihat hal tersebut pergi dari sana dengan alasan pergi ke toilet. Pada saat Yuya mandi, datang guru panas yang ingin mandi di tempat Yuya sehingga Yuya dibuat terkejut dan panik. Mandi berlangsung, selesai menyabun diri, guru panas masuk ke dalam bak. Ketika guru panas menyentuhnya, sontak Yuya menghindar. Kalau aku di sana, gaskan ajib. Guru panas pun memberitahu bahwa Yuya merupakan orang pertama yang melihatnya naked dan ingin melakukan skidi pop-up dengannya. Namun sayang datang Mitsuki sehingga Yuya langsung meninggalkan guru panas di sana. Yuya pun ingin memberikan penjelasan kepada Mitsuki tapi ia tidak mau mendengarkannya. Karena Mitsuki lemes, Yuya pun menggendongnya. Ketika menuju kamar, ia melihat sebuah poster dan berencana untuk pergi berdua ke sana. Sehingga hantu Sangne yang melihat hal tersebut berubah menjadi set ghost. Esoknya pada saat akan bersiap-siap, hantu Sangne ingin dia yang berkencan dengan Yuya, tapi Mitsuki ingin sekali bersama dengan Yuya. Kemudian hantu Sangne kembali membawa Mitsuki ke alam baka dan terlihat sedikit tangga lagi akan menuju ke surga. Oleh sebab itu, ia pun ingin bersama dengan Yuya untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi ke surga. Sampailah mereka berdua melihat-lihat jenis ikan di akuarium besar. Mitsuki yang melihat mereka dari jauh pun bersedih. Lalu terdapat bocil yang menuju ke arah ibunya sehingga Yuya mengingat kembali kenangan ia bersama dengan ibunya. Mitsuki pun tidak kuat lagi dan masuk ke dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, hantu Sangne pun ngambek dan Mitsuki membujuknya. Hantu Sangne yang masih kesal masuk ke tubuhnya Mitsuki dan akan terus stay di dalam tubuhnya Mitsuki. Lalu ia pun berkata bahwa Mitsuki yang akan menjadi hantu dan merasa tidak ada di dunia ini. Kemudian ia pun pergi ke tengah air sehingga terjadilah pertengkaran di sana. Kenapa jadi dramatis gini filmnya? Datanglah Yuya dan melihat Mitsuki seperti tenggelam sehingga ia langsung masuk ke dalam air. Karena tidak bisa berenang, ia yang malah tenggelam. Nyusahin aja lah kau. Ajim. Mereka berdua yang melihat hal tersebut dibuat bingung dan tersadar bahwa kakaknya tidak bisa berenang. Ia pun menolong Yuya padahal airnya setinggi lutut.
Bangsat. Kemudian mereka pun pergi ke rumah kosong untuk mengeringkan baju mereka. Mitsuki pun mulai demam karena terlalu lama di dalam air. Pada saat Mitsuki tidur, Yuya melihat Mitsuki memakai kalung yang ia berikan. Hantu Sangne yang ada di sana langsung masuk ke dalam tubuhnya Mitsuki dan langsung melakukan skidi pop-up dengan Yuya serta mengatakan bahwa ia ingin menjalin hubungan yang lebih dari kakak adik. Sehingga Mitsuki yang melihatnya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh hantu Sangne serta menyuruhnya untuk berhenti. Yuya pun menyadarkan Mitsuki dan menyuruhnya untuk berhenti. Changcut mulai terisi dan Mitsuki akan berubah menjadi hantu selamanya. Changcut terisi penuh dan Mitsuki pindah ke alam baka. Terlihat Mitsuki sudah berada tepat di depan pintu surga. Pintu terbuka dan ia terbangun di jembatan penghubung. Kemudian terdapat bola benang yang menuju ke arahnya. Datanglah si nenek menghampirinya dan nenek bertanya kepada Mitsuki apakah ia putri dari keluarga Akisaki dan menjelaskan bahwa ia dulu mengalami kecelakaan dan ayahnya yang menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut, Mitsuki dibuat bingung apa itu benar atau tidak. Nenek pun kembali menjelaskan bahwa saat Mitsuki akan tertabrak, pria itu atau ayahnya langsung menyelamatkan Mitsuki dari kecelakaan. Mendengar penjelasan nenek, ia pun teringat masa kecilnya dengan sang ayah dan pada saat kecelakaan ada tangan yang menyelamatkannya. Lalu ada hantu Sangne yang mengatakan bahwa dirinya adalah Mitsuki. Tidak terduga ya. Sun kembali ke Yuya yang tadinya nolak malah mau. Kembali ke Mitsuki yang dibawa ke sebuah tempat oleh hantu Sangne. Dan hantu Sangne menjelaskan bahwa pada saat ayahnya kecelakaan, ibunya malah pergi berkencan dengan pria lain. Tapi Mitsuki hanya melihatnya dan tidak melakukan apa-apa. Pada saat mengikuti ibunya, Mitsuki menjatuhkan sebuah buku tentang teman hayalan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Mitsuki selama ini tidak melihat hantu, melainkan cuma hayalan dirinya saja dari efek buku yang dibaca olehnya waktu kecil plus kejadian pada saat ayahnya kecelakaan, sehingga fungsi syaraf otak membuat dirinya seperti itu. Ya sebenarnya itu ngarang sih. Kemudian mereka pun berdebat mengenai hantu Sangne yang ingin memiliki Yuya. Tapi itu tidak bisa karena mereka saudara. Tapi Mitsuki meyakinkan hantu Sangne bahwa Yuya bisa membantunya karena Yuya mencintai hantu Sangne. Kemudian Mitsuki pun menangis. Sumpah aku paling gak ngerti yang ada di sini ini anjing. Ini maksudnya apa coba? Gue sudah berkali-kali gitu ngulang untuk paham tapi gak bisa. Tidak ngerti gue. Mitsuki pun berkata bahwa hantu Sangne jangan meninggalkannya karena Mitsuki mencintainya. Tuh kan makin gak paham aing. Lalu Mitsuki pun pergi ke jembatan penghubung dengan perasaan yang sedih. Seketika ia menghilang. Kembali ke Yuya yang masih menikmati tubuh Mitsuki dan berkata bahwa ini tidak benar. Tapi Sangne juga kau. Yuya pun menjelaskan kepada Mitsuki bahwa semua ini tidak benar karena mereka saudara. Hantu Sangne yang ada di tubuh Mitsuki dibuat bingung kenapa Yuya hanya peduli pada Mitsuki dan berubah wujud jadi hantu Sangne. Sehingga Yuya dibuat terkejut. Hantu Sangne berkata bahwa Mitsuki beruntung sekali diperdulikan kakaknya dan ingin merasakan hal yang sama seperti itu. Ia pun mencium Yuya sehingga cangcut terisi penuh. Kembali berubah ke wujud Mitsuki yang sudah tidak memakai cangcut perangsang. Wait, sebenarnya hantu Sangne ini cuma hayalan atau emang Fuk? Tidak jelas anjing ngalurnya. Mitsuki yang tersadar melihat dirinya naked full tanpa selai pakaian yang menutupinya, sehingga ia langsung teriak dan menampar Yuya. Esoknya mereka berdua pun memberi bunga di tempat kejadian kecelakaan berlangsung. Ia pun dibuat bingung kenapa ayah sampai lupa. Yuya berkata bahwa mungkin ayah tidak mau membuat Mitsuki trauma. Kemudian Mitsuki mengira bahwa ayahnya belum meninggal waktu itu dan berhasil diselamatkan. Kemudian Yuya pun mulai tersadar bahwa yang kecelakaan waktu itu adalah Mitsuki. Esoknya pada saat bersiap-siap menuju ke sekolah, Mitsuki mendengarkan musik terlebih dahulu. Pada saat makan, Yuya kembali meninggalkan sisa nasi di mulutnya. Anjing nih orang makan gak pernah bener, anjing kemana-mana nasinya. Lalu Mitsuki pun mengambil sisa nasi di mulut Yuya dan memakannya. Film What's Going On With My Sister pun selesai.